Yuk, semoga kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanzur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amin Allahumma amin Allahumma. Baik, sebelum kita bahas wasiat di dalam kitab Wasiatul Mustafa yang ke-6, yuk sama-sama kita mensyairkan buat untuk mencari ilmu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Semuanya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Pokoknya barang yang nempel itu karena dipaku, seperti halnya ibadah kokoh yang karena ilmu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Jika ada orang ibadah tanpa pakai paku ilmu,
cepat lepas kayak barang, nempel tanpa pakai paku. La ilaha Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Amin. Siapa menuju jalan niat menuntut ilmunya, Maha Kuasa memudahkan menuju jalan surganya. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Hina banget diri kamu jika tidak menuntut ilmu. Sudah banyak para guru pada menjelaskan ilmu. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Jangan pernah kamu ngaji niat untuk kesombongan. Harus ingat diri kamu besok calon kekurangan. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Kamu wajib nuntut ilmu. Ilmu itu perilaku kamu. Jika amal tanpa ilmu, sia-sia amal kamu. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Amin. Kalau sudah nemu ilmu kemudian diamalkan, sayang banget ilmu itu jika tidak diamalkan. La ilaha illallah Al-Malikul Muhammadur Rasulullah Shadiqul Amin. Kalau kamu punya ilmu namun tidak diamalkan, kamu itu lebih dulu menyemplung ke dalam api. La ilaha illallah Al-Malikul Allah Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Yang menyemplung sebelumnya orang yang nyembah berhala. Jangan kasih diri kamu jadi bagian neraka. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah
Wadil amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu para jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Kemarin kita sudah membahas ya, Allah tak menerima sedekah dari yang haram dan Allah tidak menerima sholat tanpa wudu. Baik, hari ini di tempat yang mulia ini, sama-sama kita muliakan di masjid ini, yuk sama-sama kita ngaji yaitu ngatur jiwa. Mudah-mudahan terus ya, mau kita senang aja, minimal senang aja untuk menuntut ilmu ya. Jangan pandang uji yang di depan ya, tapi pandang apa yang disampaikan ya. Minimal kita sama-sama hormat wa ta'ziman dan memuliakan susunan karangan kitab ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan ya. Kalau sudah tidak dapat keberkahan, para jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan hidup kita pun akan bahagia selama dunia akhirat. Umur dapat berkah, hidup kita dapat berkah, keluarga kita dapat berkah, bahkan ilmu sedikit yang kita dapat berkah. Apa sebenarnya berkah? Al-barakah az-ziyadatul khair, yakni berkah itu adalah tambahnya kebaikan. Jadi kalau sudah umur diberi keberkahan oleh Allah, mudah-mudahan umur tersebut yang dititipkan oleh kita, dititipkan oleh Allah untuk kita, mudah-mudahan terus bertambah untuk kebaikan dalam hidup kita. Ini ujinya apa? Ujinya kita semua mau menimba ilmu. Ini Pak sebenarnya kalau masalah paham atau hafal itu 100, penting senang aja harus aman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam ya'kulil haram wa man faraqal ulama mata qalbuhu wa ama an ta'atillah. Dalam wasiat yang ke-6 ini, yang artinya, hai Ali, seseorang mukmin akan terus bertambah, meningkat agamanya selama ia tidak makan sesuatu yang haram. Wa man faraqal ulama mata qalbuhu, dan barang siapa yang menjauhi ulama, maka lambat laun hatinya akan mati. Wa ama an ta'atillah, dan matanya akan buta dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, ada beberapa poin yang harus kita kaji di dalam wasiat yang ke-6 ini. Ini sangat penting sekali. Sekali lagi, wasiat ini ditujukan kepada Sayyidina Ali. Ya, Rasulullah memberikan wasiat ditujukan kepada Sayyidina Ali, dan kita semua hari ini sama-sama mempelajari wasiat tersebut. Ya, tidak pun bisa semua, minimal seujung kuku kita pernah mau melakukan semampu kita. Jadi kalau sekali saya bilang sholatnya khusyuk, padahal itu dicabut dalam keadaan sholat, pedang yang muncul dalam buku itu bisa dicabut dalam keadaan sholat. Kita jangankan mau pedang dicabut dalam keadaan sholat, sebelum sholat itu kita sekarang Allah Akbar lebih ingat dari mana-mana. Anehnya, jadi saat takbir Allah Akbar ya, kunci yang hilang itu bisa ingat dalam sholat. Uang yang sebelumnya lupa sudah semalaman tak ketemu, bisa sholat subuh Allah Akbar bisa ingat. Oh iya, uang yang kemarin tadi malam hilang itu tempatnya di sini. Wah, disuruh beda, ingat dia. Betul lah. Itu orang sana, itu jamaah kalau jamaah sini nggak ada. Jadi nggak ada bedanya gitu. Bapak Ibu para orang tua semua yang dimuliakan Allah, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi. Seorang mukmin akan terus bertambah meningkat agamanya. Ya. Di sini redaksi wasiat yang disampaikan Rasulullah bukan muslim Bapak Ibu. Ya, melainkan mukmin. Pertanyaannya, muslim, orang yang Islam, apakah sudah tentu dia terima?
Sebaliknya, orang yang sudah mukmin, orang yang sudah beriman, apakah sudah pasti dia Islam? Ini uniknya, ya. Wasiat Rasulullah bukan menggunakan kalimat muslim. La yazalul mu'min menggunakan kalimat mukmin. Ya, ini luar biasa. Makanya Bu, kalau kita Islam belum tentu kita beriman. Makanya banyak sampai masuk film namanya Islam KTP. Apa sih Islam KTP-nya saja kan. Nah, sholat dia, puasa dia lewat, apa lagi? Zakat dia apa lagi? Jadi umat Islam KTP. Yuk, hari ini kita naikkan setingkat. Kita yang hari ini sudah Muslim, kita yang hari ini sudah beragama Islam, yuk kita naikkan setingkat. Kita di golongan orang mukmin, jadi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, para orang tua semuanya, para jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Rukun iman ada 6 perkara. Ya, iman yang pertama, yuk sama-sama kita ingat. Iman yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Rukun iman yang ketiga, iman kepada kita. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qadar. Kalau kita sudah naik setingkat, bukan lagi muslim, naik setingkat Islam, tapi beriman, yakni digolongkan kita orang yang mukmin, orang yang beriman. Ketika kita pegang ini, rukun iman yang ada kami. Bapak Ibu, para orang tua, para jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kemarin di saat saya mendidik pelajaran agama di SMK Karya Mandiri, ada saya buat diskusi. Nah, ini kurang begini. Saya rujuk jawabannya. Ya, rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Bagaimana kita bisa mengimani Allah padahal Allah tidak dapat dilihat oleh kedua bola mata kita? Betul? Kalau ada izin, tiba-tiba kawan sebelahnya ngomong, aku tadi habis nampak Allah pas di bawah pohon saleh, ngomong dia alaihi, aku bohong. Ya Bu, tiba-tiba ngomong ini pas di saat ibu silaturahmi ke majlis rukni, malah ke majlis gosip. Wah, tiba-tiba ada kawan satu, CS, aku tadi pulang dari pekan berhenti di warung apa itu, tiba-tiba jumpa sama Allah, dibilangnya pula I miss you, aku kangen sama budaya keren gitu. Ya, jadi Allah itu tidak dapat dilihat oleh kedua bola mata kita, tapi kita sangat dianjurkan untuk beriman. Jadi bagaimana cara kita beriman kepada Allah padahal Allah tidak dapat dilihat oleh mata kedua bola mata kita secara zahir. Ayo, itu bagaimana jawab. Nah, kadar iman itu bukan dengan mata. Kadar iman yaitu dengan kepercayaan kita. Ya, coba bayangkan listrik. Kalau seandainya kabel itu bukan kabelnya, dalam keadaan ada apa namanya setrumnya, ayo kabel listrik, ayo coba dibuka apa namanya kabelnya yang nampak tembaganya, ada yang boleh pegang dalam keadaan dia tersalurkan dengan aliran listrik, ada yang boleh pegang. Kalau ada kacau-kacau, biar dibukti hubungannya di titik listrik. Ada kamu beri, ada. Saya yakin di antara kita semua tidak ada yang berani megang. Kenapa tidak berani megang? Kita takut. Takut apa? Takutnya setrum. Kenapa takut? Orang itu adalah tembaga. Orang itu adalah yang kita lihat secara zahir, nampak nggak setrumnya? Tidak nampak, Bapak.
tapi kita bisa yakin, bukan lagi percaya. Kita yakin kalau kita pegang itu pastinya betul. Coba bayangkan, hal seperti itu saja kita mudah untuk yakin. Coba bayangkan, alam semesta, langit tanpa ada tiang, apakah mungkin manusia yang membuatnya? Tidak ada. Itu pasti ada yang menciptakannya. Siapa? Yaitu Allah. Mengapa? Yang sudah sering kita saksikan, yang sudah sering kita lihat, langit tanpa ada tiang, namun banyak sekali untuk beriman kepada Allah. Hal sepele seperti itu cepat dapat yang kita yakini. Untuk itu Bapak Ibu, kenapa kok begitu payah kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang yang belajar beriman, payah sekali untuk tembus yakin akan adanya Allah. Mudah diucapkan, tapi amat sulit prakteknya di saat kita mengamalkan. Padahal sering kita lihat keajaiban. Gunung begitu tinggi, melambung tinggi. Siapa yang buat? Apakah manusia? Tidak mungkin. Yang lebih nyata lagi lah, langit tanpa ada tiang. Itu pasti ada yang menciptakannya. Yang menciptakannya adalah Allah. Nah, hal serupa yang selalu kita saksikan sama seperti kabel tadi. Angin dapat kita rasakan, namun tidak bisa kita lihat kecuali angin puting-puting. Ibu nampak ya. Tapi dapat kita rasakan, ya. Oh, angin ini angin sepoi-sepoi. Kalau agak kencang sekali pun di Indonesia jarang ada angin puting-puting. Kalaupun ada, yang pusat itu hanya sebagian. Itu kalau sampai di negara luar. Jadi Bapak Ibu, para orang tua semuanya dimuliakan. Allah itu wujud. Allah itu ada. Keberadaan Allah tersebut dapat sebenarnya kita rasakan di dalam hati sanubari kita, namun tidak dapat kita lihat oleh kedua bola mata kita. Ini akidah yang paling penting. Jadi Bapak Ibu para jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah ini dulu. Jadi agar supaya ini redaksi Rasulullah menyampaikan wasiatnya menggunakan kalimat mukmin. Kalau muslim selesai, yang penting masuk Islam. Sekali tulis dalam KTP aman. Siap kita untuk beriman kepada Allah. Semampu kita. Ya, belajar dari hal bisa kita datangnya iman ini. Datangnya iman ini belum yakin ya, masih iman. Apalagi yakin. Nah, datangnya iman ini banyak perangkat untuk mengarah ke sana. Ada kalanya kita saksikan anak tiba-tiba udah besar ya. Siapa yang besar? Hobi nanam cabai, kita tanam dari benihnya, tiba-tiba hidup besar. Nah, siapa yang besar tadi itu? Yang benihnya lagi, ya keluar buahnya bisa warna hijau, bisa nanti kalau nggak salah warna merah, itu siapa yang warnanya? Kadang-kadang dari hal seperti itu, makanya orang-orang meneliti dalam satu ilmu pengetahuan dia teliti itu bisa menambah keimanannya kepada Sang Pencipta. Yang repot kita ini bukan ahli ilmu, tapi luar biasa ya komentar usulannya. Apalagi kalau di warung kopi sering. Gak apa-apa, itu isi dunia biar supaya ramai. Jadi kalau seandainya model semua generasi mohon maaf Nabi Muhammad SAW, semua orang fokus kan pasti ada keluar dari generasi yang Abu Jahal. Ini adalah cara yang berpuasa supaya ramai di dunia ini. Bapak Ibu para orang tua semuanya, para jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Ingat ya, yang pertama tadi harus kita usahakan diri kita, jangan hanya sebatas kita orang Islam, melainkan kita naikkan satu tingkat. Yuk kita menjadi orang yang beriman. Itu baru beriman kepada Allah. Belum beriman kepada malaikat. Bagaimana warnanya malaikat dijawab lagi. La yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dini. Seseorang mukmin akan terus bertambah meningkat agamanya selama dia tidak makan sesuatu yang haram.
Jadi kita yang sudah belajar untuk menjadi orang yang beriman, seperti salah satu dijelaskannya tadi di awal, ya, akan terus meningkat agama kita, Bapak Ibu para jamaah sholat subuh, selama kita tidak mau ya memakan makanan yang haram. Jadi ini kuncinya Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya kita semaksimal mungkin berusaha tidak mau menikmati sesuatu yang haram, ya, dulu sudah pernah kita jelaskan, ya, siapa orang di antara kita yang tidak tahu haram baik? Pasti tak. Yang jelas, mohon maaf seperti Bapak B2 dan kawan-kawannya itu haram dan hal yang lainnya. Cuman hari ini yang lagi kajian dasar dengan kajian lagi anak SD, ya, yang haram itu yuk sama-sama kita jaga pikiran kita, jangan sampai memikirkan sesuatu yang haram. Pikiran kita jorok, pikiran kotor, apa lagi? Gampang kali ayo seterusnya. Jadi minimal kita naik satu tingkat. Jadi bukan lagi kita bahas itu kajian dasar anak SD, kita sudah dewasa, ya kan? Minimal pikiran kita di saat kita diberi mata, kita sadar mata ini adalah pemberian Allah, kita gunakan mata ini dengan melihat sesuatu hal yang baik, ya. Beri telinga, nah kita gunakan telinga ini untuk mendengarkan sesuatu hal yang baik. Di saat kita mendengarkan dari satu kelompok tiba-tiba tidak yang baik, minimal jangan kita ikut kalau tidak mampu. Kalau kita mampu minimal kita saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita nasihati bahwasanya itu adalah hal yang buruk. Kalau nggak mampu kita memberi atau memberikan manfaat kepada kelompok tersebut, minimal kita tolak, jangan sampai yang kita dengarkan ini terus menyampaikan kepada seluruh negara khususnya di Amerika. Jadi tahu jamaahnya. Kaki ini kita gunakan untuk melangkah suatu hal yang baik. Ini kan berjuang semua. Pengorbanan Bapak Ibu para jamaah sholat subuh luar biasa. Ya, bangun sholat subuh itu aja payah. Enak-enaknya tidur kita bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Enak-enaknya setelah sholat subuh itu biasanya tidur. Bapak Ibu berkorban untuk sama-sama duduk di tempat yang mulia ini, sama niat untuk menimba ilmu. Ini menggunakan para jamaah semuanya, kita semua tidak gunakan kaki ini melangkah suatu hal yang bermanfaat. Cuman kadang-kadang Bapak Ibu para orang tua ini kita ini merasa punya kaki, ya, itu kaki siapa? Kaki kula kan, kita ceritanya. Nggak mungkin, kakinya Haji Sukar kita bilang kaki kita kan, nggak boleh. Nah, kita hanya berikrar ini adalah kaki, tapi kenyataannya Bapak Ibu para jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, kita tak pernah sadar itu adalah kaki kita. Kapan kita sadar secara tasbih, secara yang kita rasakan dalam batang tubuh kita ini kaki kita, itu di saat jatuh, di saat kesandung, atau di saat kecepit jempolan kita, aduh sampai merasa langsung sakitnya. Sakitnya kakiku, itu kalau merasakan beda. Ya betul lah. Selama ini kita tak pernah sadar kaki yang diberikan Allah, yang dititipkan Allah untuk kita. Kita hanya ngaku-ngaku itu kaki kita. Tapi di saat kesandung baru dia terasa. Ngomong aduhnya itu sampai menusuk mereka tuh. Gitu ya. Nah, jadi ikrar sama tasdidnya dia baik. Ya, di saat kita kesandung. Aduh, apalagi cepet jempolan pula. Ini sampai 1000, ya Allah, jempolan baru merasa dia punya jempol. Nah, selama ini hanya ngomong, ini kaki bukan gitu. Artinya, Bapak Ibu para orang tua semua yang dimuliakan Allah. Artinya, di saat kita dipuji sebenarnya, disitulah sebenarnya Allah menyayangi kita. Kita disuruh ingat itu adalah kaki kita, ya, kaki yang diberikan oleh Allah untuk kita. Hari ini Bapak Ibu para jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, hari ini di saat kita diuji, ya, rumusnya sebenarnya itu adalah bentuk sayangnya Allah kepada kita. Minimal di hati kita merasa kita sandarannya Allah. Cuma yang gawatnya sudah diuji,
malah dengan hal yang lain. Mohon maaf, boleh diuji contoh kehilangan kita bilang atau apapun itu semua lelaki di tempat berdukun. Udah kita tepuk, ya kan? Ngomong sama mohon maaf, ngomong sama dua dukun, udah kita diketepuk ini, udah tertimpa musibah, ya kan? Datang ke dukunnya alami lagi kita, ini dapat tentu bukan gitu. Jadi Bapak Ibu udah kita tertimpa, tambah bonyok kita sebenarnya. Jadi Bapak Ibu di saat kita menerima ujian apa pun itu, yuk kita sadar bahwasanya itu sebenarnya Allah sayang kepada kita. Coba kita lihat. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul. Coba kita lihat, kita kaji dari Rasul yang pertama, Nabi Adam sampai yang terakhir, Nabi Muhammad. Apakah pernah orang-orang yang dikasihi Allah, apakah pernah orang-orang yang dicintai oleh Allah, menjadi kekasihnya Allah, menjadi utusannya Allah, diberi kemewahan yang ia diberi ujian. Sekarang Bapak Ibu apa agamanya? Pasti jawabannya semangat. Islam. Siapa nabinya? Nah, coba. Siapa nabinya? Enggak tahu saya mau nabi enggak. Siapa nabinya, Bu? Betul-betul enggak mengikuti jejak Nabi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sebenarnya mampu mengikuti jejak Nabi, yang dibahas cuma yang dibahas cuma hal di luarnya. Sanggup kita ikuti Rasul. Rasul itu hal yang sunnah pun itu wajib bagi Rasul. Sanggup kita puasa, tak makan daging, sanggup kita mengikuti jalan Rasul. Hanya berapa rumah Rasulullah. Sekarang mohon maaf, rumah kita besar. Sanggup berapa kamar itu di Allah di Masjid Nabawi yang sudah pernah berpindah. Itulah sebenarnya rumah Rasulullah. Sanggup kita hidup kayak itu. Kok ada cerita harus mengikuti sunnah Rasul, kalau enggak mohon maaf bid'ah. Ini enggak. Nah ini jalan di surga itu banyak, jangan gampang takut kali. Makanya dalam bagus gitu aja kok repot. Coba bayangkan, kalimat gitu aja kok repot. Ini sebenarnya kajian tinggi, Bapak Ibu para orang tua. Cuma pada masanya Gus Dur itu selalu dihina. Ada bahasa sampai mata buka matanya dan buka mata hatinya. Ini buat kita sangat takut sama Gus Dur. Gus Dur itu waliullah. Tampaknya salah satu waliullah itu, Bapak Ibu orang-orang dikasih Allah, itu setelah matinya. Seorang hamba nampak itu walinya itu setelah matinya. Sampai sekarang ukuran Gus Dur itu tidak pernah henti orang terus berziarah jalan. Tak pernah putus. Jadi kalau seandainya malaikat sampai hari ini pun ada jalannya, orang khususnya 4 bulan ada baru malaikat datang untuk menanyakannya. Ini tak kunjung putus orang kerja. Tapi sampai saat ini Gus belum pernah ditanya sama malaikat. Nah ini bercanda Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Gitu aja korek. Sekarang kita bahas. Di saat sidang MPR, di saat sidang sama DPR, kok sampai itu ucap bahasa Gus Dur, gitu aja kok repot. Itu sekelas kasta tertinggi di bangsa Indonesia kita. Kok masih keluar, gitu aja kok repot. Sebenarnya yang bikin repot itu siapa? Kita. Allah tidak pernah bikin repot. Allah sudah memberikan dunia sisinya untuk kita manusia. Tinggal kita bagaimana caranya. Kalau kita mau kaya, bekerja. Betul? Tidak ada ceritanya kita mendapat suatu kenikmatan tanpa bersusah payah. Ngomong kosong kecuali orang-orang pilihan. Itu tertentu itu. Udah nggak ada cinta dia sama dunia. Cuma di saat buku dia duduk silaku dan tadi itu orang-orang pilihan. Hanya sangat jarang sekali. Rumusnya secara sunnatullah yang secara duniawi. Kalau kita mau punya, kita harus bersusah payah. Kalau kita mau merasakan kenikmatan hidup dunia, harus ada yang namanya susah payah. Kecuali ketinggalan harta warisan banyak. Nah, itu ya kan tinggal sombong. Yang gawat tidak dibekal dengan ilmu, mohon maaf, tidak dibekal dengan ilmu pengetahuan, harta warisan tersebut menjadi malapetaka untuk ahli waris. Banyak loh kita lihat
harta begitu banyak ditinggalkan orang tuanya, habis sekejap hanya berapa hitungan tahun habis dijual hitungannya, tidak digunakan dengan baik. Makanya Bapak Ibu, harta yang paling ampuh yang harus kita tinggalkan untuk keturunan kita bukan harta yang banyak. Itu penting juga, tapi yang paling penting adalah ilmu pengetahuan. Makanya Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia dipanggil semua, ya, aku tidak meninggalkan apapun, cuma aku meninggalkan dua hal ini yang pegang dengan teguh. Apa dua itu? Adalah Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan kalau seandainya hati kita Al-Quran, perilaku kita hadisnya Rasulullah, mudah-mudahan Bapak Ibu para orang tua semuanya, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat. Tidak gampang kaget nengok orang kaya, kaget. Tiba-tiba ada orang yang jatuh miskin, kaget. Tidak gampang kaget gitu. Kenapa? Karena kita memahami semua itu adalah milik Allah. Jadi pun kita sudah bersusah payah, tiba-tiba tak dapat, kita pun tidak kaget. Tiba-tiba di saat seperti itu, kita sudah berusaha semaksimal mungkin bekerja, tak sesuai dengan harapan kita sendiri. Kalau ketahui kita rumusnya, ternyata Allah sayang sama kita. Kita senyum aja gitu kan. Tapi kebanyakan senyum pun tambah seperti itu berbahaya. Apalagi senyum sama bercanda. Pak, bapak senyum bercanda, kalau gawat. Bapak Ibu para orang tua semuanya dimuliakan Allah. Jadi kalau sudah seperti itu, ya, kita berusaha bagaimana kita tidak memakan sesuatu hal yang baru, ya, mudah-mudahan akan terus meningkat agama kita. Wa man faraqal ulama, dan barang siapa yang menjauhi ulama, ya, barang siapa yang menjauhi ulama, itu adalah apa maksudnya? Maka qalbuhu, maka lamban laun hatinya akan mati. Bapak Ibu para orang tua, para jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, kita tidak mau kumpul dengan ulama. Ulama itu adalah waris para nabi. Siapapun yang kita rasakan, ya, orang yang ulama itu kan jamaah, ya kan, orang-orang yang ahli ilmu. Mau kita kumpul, mudah-mudahan hati kita tidak akan mati. Karena hidayah itu bukan dari mohon maaf mulutnya yang menyampaikan, bukan dari apapun. Hidayah itu adalah milik Allah. Cuma cara untuk menjemput hidayah itu, nah contoh seperti yang diprogramkan masjid ini, Masjid Nurul Hidayah ini. Datang, bila perlu jangan lagi hanya musuhnya kecabai, dibuat musuh yang lain dibuat. Agar apa? Agar ini bisa dicontoh dengan hal yang lainnya. Ya, kalau kita lihat sekarang ini di narkoba pelajar, ampun, di mana-mana sahabatnya kemalingan. Betul. Udah ladang sawit, hilang juga sawitnya. Ada sebenarnya cerita, biasanya 3 ton 600, ini hilang 3 ton 600 lagi saja. Tidak bukan. Biasanya umumnya 3 ton 600. Sampai cerita sekarang susah udah tinggal 600 lakukannya udah buka belakang rugi dari. Jadi Bapak Ibu para orang tua semuanya, yuk hal yang baik, hal yang sudah baik itu dikeluarkan kepada yang lain, itu merupakan amal ibadah kita. Jadi sebenarnya amal ibadah itu mudah, ya, semampu kita, ya. Hal seperti ini sampai saya setiap acara itu ini dulu beda anak ini selalu ini jago ini bisa tahu ini bukunya jago. Kenapa? Kita karena media ini penting, minimal tak mampu awak memberikan share yang bagus, apa namanya? Jangan sampai kita men-share yang buruk. Ya, hal seperti ini saja. Karena hal yang baik ini wajib amal. Jangan sampai media itu penuh dengan hal yang negatif. Ya, selebihnya itu hati kita. Ikhlas itu milik Allah. Sirrun min asrarina, rahasia Allah. Minimal kita bela. Makanya ada istilah
ridho tapi tak rela gitu. Jadi Bapak Ibu, hari yang baik itu keluar. Makanya beberapa kali pertemuan saya lihat belum ada itu dalam diskusinya. Yuk, energi apa? Bersinergi dengan umur lain. Agar apa? Agar ibu bisa dicontoh. Ya, biar berapa merajalela pengajian untuk meraja. Ya. Jadi mudah-mudahan kalau sudah seperti ini, kalau sudah kita lihat untuk ilmu, itu pun malaikat pun banyak menyaksikannya itu doakan kita. Mudah-mudahan orang yang tidak cintai keluarga yang kita banggakan juga menjadi pilihan dan dapat berkah dari wasilah kita ikut ngaji. Jadi Bapak Ibu para orang tua semua yang dimuliakan, ya jangan sampai kita mau untuk menjauhi ulama siapapun itu, ya ada kalanya ya mohon maaf ulama ini identik dengan ilmu agama, ya ilmu apa punya artinya katanya, ya ada kalanya ulama di agama, ada kalanya ulama jadi dunia. Salah kalau seandainya kita mau belajar di Mesir kepada uji, ya saya tidak tahu. Ilmu Mesir tentang diesel ada tak yang suka ulama dunia Mesir. Jangan sampai salah gitu Pak. Jadi kalau seandainya kan pas alu anjing itu berkata tanya kepada orang yang ahlinya, ahli itu orang yang ahlinya, ikut berkata jika kamu tidak mengetahuinya, ya, aku ingin kerja ini, tapi salah dia belajar, dia nggak dapat. Aku ingin belajar bengkel, tapi dia belajar dari uang pangkat, dia nggak dapat. Ya, jadi Bapak Ibu para orang tua dan para jamaah suatu yang dimuliakan Allah, yuk kita harus mengetahui ahli ini orang yang ahli. Kalau sudah orang yang ahlinya, mudah-mudahan kita akan mendapat kemudahan. Mengapa dikatakan dengan ilmu hidup akan menjadi mudah, dengan cinta hidup akan menjadi indah, dan dengan agama hidup akan menjadi terang. Jadi Bapak Ibu harus semua kita simpulkan. Ya, ngakunya kita cinta Rasul. Ya, ngakunya kita cinta Rasul cuma hanya sebatas ngaku. Kira-kira kalau ngaku itu diakui nggak? Aku cinta dia, cuma ngaku. Sering disebutkan namanya, tapi cuma ngaku. Kira-kira diakui nggak ya? Belum tentu. Aku saudaranya Pak Jokowi, contoh. Aku saudaranya Pak Presiden. Aku itu sudah kuat-kuat kemana-mana. Ya, aku itu ada hubungan anak dari Presiden. Tapi apakah tentu Pak Presiden ini ngaku aku sebagai saudaranya? Belum. Hari begitu banyak kita yang ngaku adalah umat Rasul. Tapi belum tentu Rasulullah mengakui kita umatnya. Bagaimana cara kita bentuk cinta kita? Salah satu di antaranya, selain kita sering menyebutkan namanya yang di sholawat, kita juga semampunya mau mengamalkan apa yang sudah diamalkan Rasulullah. Lalu, minimal ada salah satu riwayat menceritakan kalau kita masak minimal lebihkan kuahnya, ya. Kalau seandainya sedikit yang kita masak lebih diperbanyak kuahnya dibagi kepada tetangga. Sampai segitu saja Rasul. Jadi kadang-kadang mohon maaf, masak makan sate di awal nyampe ke kalangan kiri sampai radius 5 rumah tercium kebakaran satenya. Tak nyampe ke sampai. Jadi Bapak Ibu minimal, ya kalau sudah seperti itu minimal itu negara mana? Kalau kamu ini jarang. Kalau kamu ini gak mau bagi-bagi, yang payah kali-kali. Kalau di negara mana itu yang pandai kali-kali, ya uang 100.000 bagaimana dikali itu supaya uang 1 juta gitu. Tapi bagi-baginya kurang. Kalau sini enggak. Kalau kali-kali nggak bisa. Mau tengok bagi-baginya jauh ini. Bapak Ibu para orang tua, para jemaah seluruh yang dimuliakan. Ya, kalau sudah kita jauh dengan ulama, maka hati kita akan. Kalau sudah hati Bapak Ibu, banyak sekali kita mau menerima hidayah dari Allah.
seakan-akan nampak cerdas, tapi mohon maaf sebenarnya dia tahu akhir. Nampaknya cerdas kalau ngomong itu jago. Makanya penyakit orang yang begini melawan orang begini, orang yang sudah bodoh. Dalam arti apa Bapak Ibu? Ya, kalau sudah hati kita mati, itu tuturi handayanya, dituturi malam handayanya. Dinasihati, boleh dia nasihati juga boleh. Tidak menerima di saat ada nasihat, itu kita ambil hal yang baik. Tidak menerima di saat ada orang nasihat kepada kita, berarti orang tersebut perhatian dengan kita. Berarti orang tersebut mengerti dengan kehidupan kita. Kita ambil apa yang baik dari nasihat tersebut. Kita ambil, kita jemput dari nasihat tersebut ada hidayah Allah. Bukan sebaliknya kita malah sakit hati. Ya intinya kalau ada orang masih komen sama kita, sebenarnya orang tersebut sebenarnya masih sayang sama kita. Orang tersebut siapa yang menciptakan adalah Allah. Berarti Rahman Rahimnya Allah melalui orang tersebut disampaikan. Tinggal kita lampunya mau menerima atau tidak. Ya, ada ini rusak ini. Kau umpan di nonton tadi, dari mana pula? Tidak boleh di kalangan di kampung panel yang enggak, kita terima aja dengan baik. Ya, kalau seandainya itu diambil, kalau baik kita ambil itu sebenarnya. Kalau hakikatnya itu sebenarnya kalau yang dia ucapkan itu adalah Allah. Selesai kita, tak ada benci kita sama siapapun. Berani kita membenci orang lain. Sekalipun orang tersebut pernah mencela kita, menjengkali hidup kita, pernah menyayangi kita pada sebelumnya itu pernah menghina, pernah mencemooh, pernah membenci bahkan memfitnah kita. Berani kita membenci kepada orang tersebut. Ini hakikatnya kita berani membenci Allah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena orang tersebut yang menciptakan adalah Allah. Itu adalah bentuk yang kuasa, tinggal kita ambil. Bisakah kita mengambil kemanfaatan dari Allah? Jangan pula kita doakan yang baik. Lebih baik Muhammad, jangan pula kita doakan yang buruk. Yang parahnya lagi, berani kita berbuat lebih parah daripada dia. Ini kan sama dengan dia sudah kesetanan. Kita bukan lagi setan, tapi iblis. Kita puas lebih parah lagi. Dilempar dengan batu, kalau bisa lempar dengan kelapa itu. Tidak usah ada dulu, ya. Di saat ada orang yang membenci kita, di saat ada orang yang memfitnah kita, yuk kita ucapkan alhamdulillah. Karena pujian itu adalah milik Allah. Tak layak kita dipuji, kita hanya diciptakan. Tapi bisa kita dipuji orang lain. Yuk latih diri kita ini, ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena daya dan upaya ini hanya milik Allah. Kita bisa duduk di sini digolongkan orang yang ahli ilmu, dipuji orang, jangan sok senang dan luar biasa. Ingat, itu semua adalah kita bisa bergerak di sini, duduk sama di sini, itu semua adalah sebenarnya yang gerakan. Kita harus sadar itu dasar kebenaran itu sebenarnya. Apapun kita lihat, di situ adalah Allah. Di saat kita menanam bunga, tiba-tiba bunga tersebut cantik, sadar bukan aku yang hebat menanam, kita sadar betapa indahnya Allah. Di saat suami kita, ya, di saat pulang kerja, yang seharusnya sebenarnya suami itu ini ingin dikawani sebenarnya, ya. Capek dia seharian ngurus rumah, capek dia seharian ngurus dapur, capek seharian ngurus anak. Tiba-tiba suami pulang, ya, ingin untuk berbagi cerita sedikit saja. Ini dilarang nggak? Pulang suami, kok malah langsung tidur. Ya, pulang suami yang ada ketemu dengan istri dan ada sambat. Meninggal. Setiap ketemu istri penuh. Ada dengan suami kayak gitu. Hadir orang ini di rumah gitu. Setiap ketemu istri dilarang sambat. Setiap ketemu istri, padahal istri itu bisa berjumpa dengan suami yang diharapkannya adalah perhatian Bapak Ibu. Ya, perhatian suami lah yang diharapkannya. Cerita dia seharian tiba-tiba jawab kita, iya. Menurut ada menurut suami kayak gitu. Yang gawatnya lagi, kamu udah mulai parah, ditinggal kita sebagai perempuan, sebagai istri, ditinggal keluar mobil, keluar dari rumah, banyak kayak gitu suami.
Jadi Bapak Ibu para orang tua semuanya para saja masuk yang dimuliakan Allah. Yuk, sebenarnya Bapak para suami yang hebat. Ini kan suami-suami sana. Kalau suami-suami sini kan orang bagus semua. Nggak ada kayak gitu ya. Yuk, ya. Karena kalau kita uji, aku pernah uji sama orang aku ikrar ini. Dek, aku jaga ini anak ini yang dia ini 2 jam saja. 1 jam nggak tahan aku jaga. Baru aku kerja dengan bilang. Ternyata susah kerja teman. Nah, memang sudah memang kodratnya lah perempuan itu. Makanya nggak salah anak itu lebih dekat sama mamanya. Betul? Tapi kalau yang perempuan biasanya lebih dekat sama ayah. Nah, itu biasa. Tapi yang gak wajar lagi dua-duanya dekat sama ayah. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya yang dibutuhkan perempuan seorang istri adalah perhatiannya. Di saat dia capek deh. Sini kusuk bawang aja cuma langsung pijetin gitu. Habis masak tiba-tiba enak deh. Enak banget. Enak kali padahal hanya entah kemana rasanya kalau gitu kan. Enak, rupanya di saat sini hanya coba. Tapi kalau yang masak enak deh. Itu udah senang dia. Soalnya waktu itu dengan cinta. Mana ada bumbu cinta ya. Tapi dia juga aja sebenarnya seorang istri. Senang. Makanya dibutuhkan seorang istri, seorang perempuan yang perhatian suami. Sebaliknya yang dibutuhkan suami kepada istri apa sebenarnya? Nah, itu dari sendiri ya. Bapak Ibu para orang tua semuanya dimuliakan. Makanya senjata perempuan itu adalah air mata. Sedangkan senjata kita adalah kekuatan. Makanya kalau sudah parah kali ini perempuan nangis, itu senjata terakhir itu. Yang gawatnya sudah nangis, ibu sudah nangis. Si bapak pun nggak mau sadar gitu, malah kecil warung kopi. Kamu nangis pengen, kamu udah ada. Nanti kan balik sendiri ya. Sebenarnya sekali lagi itu senjata. Ya, kalau seandainya nangis sudah tak coba, bro nangisnya. Biar kita tahu kanan kiri. Jadi Bapak Ibu para orang tua semuanya mulia, jangan sampai hati kita mati. Belajar kita dari ruang lingkup terkecil yang di keluarga kita. Bagaimana kita hidupkan hati kita, hati istri kita, hati anak kita, dan hati orang yang kita cintai di rumah kita. Minimal itu. Ya. Baru yang terakhir, lanjut Bu. Wa amara an ta'atillah. Dan barang siapa jauh dengan ulama, yang pertama tadi hatinya mati, dan yang kedua matanya akan buta dari taat kepada Allah. Jadi mudah-mudahan akan menetes terus, ya. Ilmu itu menetes terus menerus. Walaupun 2 minggu sekali ada kajian seperti ini menetes. Mudah-mudahan hati yang keras, kalau sudah kena tetesan ilmu, seperti batu yang keras sudah kena tetesan air, itu bisa berlubang. Artinya apa? Walaupun memang hati kita keras, jiwa kita keras, lama-lama ilmu pengetahuan menetes akan dapat hidayah dari Allah. Kenapa Bu? Dikarenakan hidup kita ini cuma 2 kali. Ingat, hidup kita ini bukan sekali, melainkan 2 kali. Setelah kita mati nanti di alam dunia ini, kita akan dihidupkan kembali di alam akhirat. Jadi Bapak Ibu yuk persiapan, jangan sampai kita mati belum ada modal untuk dihidupkan di akhirat. Yuk kita mampukan diri, kita pantaskan diri ini menjadi hamba Allah, menjadi tabungnya Allah nantinya di alam akhirat, menjadi tabungnya Allah, menjadi tabung pilihan. Bagaimana caranya? Yuk perbanyak tabungan kita di dunia ini, ya. Gak suka kita cemooh orang, digosip orang, minimal kita jangan gosipi orang. Gak suka kita dijegali hidup kita, yuk jangan jagali hidup orang. Gak suka kita dicerca, dicemooh, yuk berusaha kita jangan mencerca, mencemooh orang. Itu aja kok repot. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang bikin repot sebenarnya siapa Bu? Kita sendiri. Allah tak pernah bikin repot. Makanya hidup kita harus biasa saja.
yang bikin kita nggak biasa-biasa, gampang kaget adalah diri kita. Allah tidak pernah membuat itu. Jadi nggak ada urusan orang yang berbuat buruk. Ya, buruk itu kita ambil pilihan karena ulah tangan kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah buat kita semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah terus menolong kita dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, untuk mendapatkan rahmat dan keberkahan darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'allamtanihi farduhu ilayya inna hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemput